Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa rahmanul qudusul baisul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Pertama-tama saya akan berdoa dulu khusus untuk saya, umum untuk sahabat Ustadz Kampung DMT. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang halal dan barokah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meninggalkan semua larangan-larangan yang telah Allah larang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemirsa Ustadz Kampung DMT, insya Allah saya akan melanjutkan kajian malam kemarin. Mudah-mudahan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin Pak Kamim tentang masalah yang wajib di dalam mandi besar atau adus, atau bisa disebut fardunya adus. Kemarin Pak Kamim, fardunya adus itu versi dalam kitab takrib ada 3. Yang ke satu itu kemarin yang diwajibkan pada saat kita adus itu adalah niat. Niat itu kemarin Pak Kamim baik dari atas atau dari bawah atau dari tengah-tengah. Jadi pas kita menyiramkan air ke badan baik dari atas dulu, dari kepala atau dari bawah, dari kaki atau dari tengah, dari pusar. Kita pas nyiramin cai kita niat. Nah, seperti kemarin yang telah diterangkan niatnya, mengucapkannya hukumnya sunat, wajibnya kita dalam hati harus niat. Jangan sampai kita adus kita tidak niat. Karena adus itu beda dengan mandi biasa. Jadi para pemirsa sahabat Ustadz Kampung DMT, kalau seandainya kita adus tetapi niatnya tidak sesuai dengan aturan ilmu fikih, maka kita selamanya kita junub. Kadang-kadang banyak orang yang udah usia tua, bahkan udah punya cucu, tapi tidak tahu tata cara adus sesuai aturan ilmu fikih. Itu disayangkan. Kenapa Pak Kamim? Karena saya dari mulai itu mukim, menetap di rumah, saya belum pernah kedatangan orang yang menanyakan tata cara adus, tata cara wudhu. Kadang-kadang suka yang datang itu nanyain jampe benghar, jampe upamana pengen naik jabatan, jampe pengen naik gaji, jampe karena dimarahin istri, jampe pengen ke Saudi. Jarang orang yang datang ke rumah nanyain tentang masalah tata cara adus
tata cara wudhu. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya pengajian lewat media ini, mudah-mudahan orang yang tidak tahu menjadi tahu. Orang yang udah tahu, mudah-mudahan jadi lebih tahu. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya, umum untuk sahabat Ustadz Kampung DMT. Pak Kamim, yang kemarin niat itu, jadi kalau seandainya palaonawa badagus lijudin wajaba i'adatuhu. Artinya kalau seandainya kita udah nyiram air, udah mengalirkan air dari kepala sampai pusar umpamanya. Nah, kita baru niatnya menyiram air dari pusar ke bawah. Nah, jadi pas tadi kita nyiram air, ngalirin air dari kepala ke pusar, kita tidak niat. Niatnya mulai dari kita mengalirkan air, menyiramkan air dari pusar. Maka kita adusnya harus balik lagi. Nah, karena pas kita tadi nyiramin air ke kepala, kita belum niat. Maka adusnya harus balik lagi. Kalau tidak balik lagi, maka itu tidak sah. Pak Kamim, lalu yang kedua, fardunya adus itu yang diwajibkan di dalam adus wa idzalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang artinya Pak Kamim, kita itu harus menghilangkan najis. Nah, kalau seandainya di badan kita ada najis, baik najis hukmiyah atau najis ainiyah. Nah, jadi kalau seandainya di badan kita sebelum kita adus ada najis, maka najisnya itu Pak Kamim harus dihilangkan dulu. Umpamanya contoh, nah, kita mau adus, ya. Sebelum adus itu ada najis, umpamanya di anggota badan, umpamanya di tangan. Di tangan umpamanya ada najis tai kotok, umpamanya. Nah, maka itu tai kotok sebelum kita adus harus dihilangkan dulu. Nah, jadi tidak sah kita langsung mandi besar. Nah, jadi tai kotoknya itu harus dihilangkan dulu. Atau umpamanya sebelum kita adus, umpamanya di badan kita umpamanya ada apa ini? Dari mana tuh cileh ya? Cileh itu najis, harus dihilangkan dulu. Umpamanya mohon maaf kalau seandainya orang yang ininya, yang telinganya keluar apa? Kotoran kayak conge ya, mohon maaf ya umpamanya. Jadi sebelum adus mohon maaf. Jadi yang udah di luar itu harus dibersihkan dulu gitu. Harus dibersihkan dulu. Nah, kenapa? Karena itu najis yang ada di badan kita itu kalau seandainya tidak kita hilangkan dulu, maka adusnya itu tidak sah. Bagaimana Pak Kamim tata cara menghilangkan itu najis? Nah, karena najis itu Pak Kamim ada dua. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah gitu. Kalau najis ainiyah, najisnya kalau dilihat masih kelihatan, itu ainiyah. Kalau di angse masih kene ka angse. Kalau umpamana diicipi masih kena karasa gitu. Itu najis ainiyah. Nah, kalau seandainya najis ainiyah, maka itu membasuhnya itu harus 2 kali. Nah, jadi si najisnya dibasuhnya itu harus 2 kali. Kalau seandainya najisnya itu najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis kalau dilihat masih kelihatan, kalau diambil masih ada ambeknya, kalau umpamanya dicicipi masih ada rasanya, itu najis ainiyah. Maka menghilangkannya itu harus 2 kali membasuh gitu. 2 kali menyiram. Bagaimana Pak Kamim kalau seandainya najis hukmiyah? Nah, kalau najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak ada
tidak kelihatan, yang udah tidak ada rasa, yang udah tidak ada ambe. Nah, tapi najis. Nah, maka cukup itu membasuhnya pakamim 1 kali. Ya. Wa maluhu ma idza kanatin najasatu hukmiyatan. Kalau seandainya najis hukmiyah, maka al iktifa'u biguslati wahidah, maka cukup dengan membasuhnya atau menyiramnya 1 kali. Kalau seandainya najis hukmiyah. Jadi pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT, mohon maaf, kesimpulannya apabila kita mau adus mandi besar, kalau di badan kita ada najis, maka najisnya itu harus dihilangkan dulu. Jangan langsung kita adus, di badan kita ada najis, harus dihilangkan dulu. Najisnya itu kalau najis ainiyah, maka membasuhnya atau menyiramnya harus 2 kali. Kalau najis hukmiyah, maka cukup membasuhnya atau menyiramnya 1 kali. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat khusus untuk saya, umum untuk sahabat Ustadz Kampung DMT. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat dohir, sehat batin, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudma sopa da makadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.